Jika bisa menjawab pertanyaan dengan benar, akan menjadi presiden. Pertanyaannya, jika babi hitam solo dengan babi merah muda, yang mana yang menang? Pria itu menjawab bahwa babi itu menang. Semua orang yang hadir di sana sangat terkejut. Karena dialah orang pertama yang menjawab pertanyaan ini dengan benar. Ternyata orang-orang di dunia ini sudah berubah menjadi idiot. Karena orang pintar tidak mau punya anak. Dan orang bodoh adalah orang yang malas dan rakus akan makanan. Namun yang paling mereka sukai adalah melahirkan anak. Begitu saja, IQ manusia semakin menurun dari generasi ke generasi. Untuk melestarikan ras manusia yang cerdas, para ilmuwan telah menemukan solusinya, yaitu membiarkan dua orang dengan IQ tinggi berhibernasi secara bersamaan. Di mana pemeran utama pria Joe Bauer dan pemeran utama wanita Rita. Tunggu sampai kecerdasan manusia benar-benar diturunkan. Lalu lepaskan mereka agar mereka bisa menyelamatkan dunia. Awalnya, periode hibernasi yang diharapkan adalah 10 tahun. Namun karena ini adalah rencana rahasia seluruh negeri, hanya satu pemimpin senior yang mengetahuinya. Di luar dugaan, pemimpin ini menderita demensia pada lansia. Benar-benar lupa tentang menyelamatkan umat manusia. Laboratorium tersebut kemudian dibongkar. Terkubur jauh di bawah reruntuhan. Dalam sekejap mata, 500 tahun telah berlalu. Pada masa ini, jumlah penduduk dunia meningkat pesat. Dan kecerdasan manusia semakin menurun tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Tempat sampah menjadi gunung sampah. Hari itu sebuah truk sampah melaju ke atas gunung untuk membuang sampah. Saat kaleng terguling, tumpukan sampah tiba-tiba runtuh. Seperti air banjir yang membanjiri kota. Ruang hibernasi Joe juga membanjiri kamarnya dengan banjir sampah. Tiba-tiba diaktifkan menyebabkan pintu terbuka. Saat ini Freto masih menonton film tersebut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Awalnya, dia akan mengetahui bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Hasilnya dihenti Joe, dan dia pikir 1 tambah 1 sama dengan 3 lagi. Dia bangkit dengan marah dan mengusir Joe. Joe berdiri dari tempat pembuangan sampah dengan wajah bingung. Dia takut terjatuh dan terluka sehingga dia ingin lari ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tetapi ketika dia sampai di rumah sakit, menemukan bahwa namanya pun terdistorsi. Ini memberinya firasat buruk. Benar saja, rumah sakit ini seperti bioskop. Cara dia mengambil nomor tersebut juga membuatnya merasa bingung. Perawat akan melihat penampilan pasien. Kemudian tekan tombol kinerja yang sesuai. Segera Joe dibawa untuk diperiksa. Dokter yang memeriksanya bahkan lebih aneh lagi. Dokter mengeluarkan 3 tabung besi kepadanya. Letakkan 1 di telinga, 1 lagi di mulutnya. Yang lainnya masuk ke pantat. Joe baru saja memasukkannya. Kemudian dokter mengatakan prosedur ini lagi. Jika tidak benar, ayo lakukan lagi. Apa yang baru saja kumasukkan ke pantatku kini ada di mulutku. Ya Tuhan, siapa yang memainkan game seperti ini? Setelah memeriksa, dia pergi ke kamar mandi dan membuka obat kumur. Namun air yang keluar semuanya minuman berwarna hijau. Pada saat itu dia melihat surat kabar dan menemukan bahwa saat itu tahun 2505. Dia sendiri telah berhibernasi selama 500 tahun. Setelah meninggalkan rumah sakit dia pergi ke mesin ATM. Saat itu, 2 polisi tiba-tiba muncul. Pemuda ini sepertinya bukan orang baik. Tidak, aku tidak melakukan apapun. Oke, ayo kita bawa dia ke dalam mobil. Begitu saja, Joe dibawa ke pengadilan untuk diadili. Sayangnya hakim saat ini juga bodoh. Awalnya mereka dengan senang hati mengizinkannya mendatangkan pengacara. Pengacara ini tidak lain adalah seorang pemuda bodoh. Di rumah, pelajari 1 tambah 1 sama dengan 3. Bukan saja dia tidak membela Joe, tetapi juga bergabung dengan pengacara lawan dalam menuduh Joe bersalah. Mereka yang hadir bertepuk tangan. Di depan sekelompok idiot. Dia juga tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara selama 1000 tahun. Apa yang salah dengan dunia ini? Joe, yang berhibernasi selama 500 tahun, terbangun dan menemukan bahwa dunia telah banyak berubah. Jika gedung bertingkat rusak, gunakan tali untuk mengikatnya.
Kalimat itu terputus dan sebuah mobil masih melaju. Ternyata semua orang di dunia ini selain Yo pernah mengalami keterbelakangan mental. Tapi orang-orang ber-IQ rendah ini mengurungnya di penjara. Alasannya hanya karena dia terlihat seperti orang jahat. Pada hari pertamanya di penjara, dia diminta mengikuti tes kecerdasan. Pertanyaannya, jika babi hitam dan babi putih saling bertarung, manakah yang akan menang? Yo dengan hati-hati menjawab bahwa babi itu menang. Jawaban yang benar, dia juga satu-satunya di sini yang menjawab dengan benar. Baru saat itulah dia bereaksi. Orang-orang di dunia ini tidaklah normal. Begitu saja, begitu dia masuk penjara, dia berniat melarikan diri. Dia memberitahu uskup, "Aku keluar dari penjara hari ini, mohon bukakan pintu untukku." Uskup tidak banyak berpikir dan segera melepaskannya. Namun tidak lama kemudian uskup menyadari ada yang tidak beres. Ada yang kabur dari penjara, ada yang kabur dari penjara. Ada yang kabur dari penjara, ada kabur dari penjara. Kemudian Yo tiba di rumah Freto. Katakan padanya, "Aku ayahmu, kamu harus mendengarkan kataku." Setelah mendengar ini, Freto dengan patuh menurutinya. Mendengarkan Freto mengatakan dia mengetahui bumi sekarang. Ada juga mesin penjelajah waktu. Mendengar hal tersebut, keduanya langsung berangkat mencari. Semoga dia bisa menggunakannya untuk kembali ke dunia nyata. Dalam perjalanan, dia juga bertemu dengan orang yang berhibernasi bersamanya, Rita. Namun karena dia seorang penjahat, polisi segera mengejarnya. Mobil mereka yang rusak melaju sangat lambat sehingga mereka hanya bisa keluar dan berlari. Tapi tidak lama setelah turun dari bus, "Itu mobilmu." Dunia ini sangat gila sehingga mereka hanya bisa terus berlari. Namun setelah berlari beberapa saat, mereka kehilangan satu sama lain lagi. Ditangkap lagi. Tapi kali ini dia tidak dikirim ke penjara, tapi ke istana presiden. Ternyata tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Karena itu, hal tersebut sangat diapresiasi oleh presiden. Di sini Yo bertemu dengan para pemimpin bangsa. Menteri Energi masih anak-anak. Menteri Kehakiman adalah seorang gadis. Menteri Pertahanan adalah orang yang gemuk. Menteri Pendidikan itu bodoh. Dan Presiden adalah juara tinju. Presiden baru saja bertemu Yo dan merasa orang tersebut tidak biasa. Kemudian mengadakan Kongres Nasional. Beritahu semua orang bahwa Yo bisa menebus kesalahannya. Memecahkan masalah pohon yang tidak bisa tumbuh. Tidak ada cara lain selain menyetujuinya. Dia kemudian diam-diam pergi mencari Freto. Suruh dia menggambar peta untuk menemukan pesawat yang bepergian. Pergi ke pertanian lagi berpura-pura memeriksa tanah. Yo mengatakan pertanian ini sangat besar sehingga Rita perlu bekerja sama untuk membuatnya berhasil. Jadi mereka membawanya. Pada akhirnya, kedua orang tersebut memanfaatkan saat tidak ada yang perhatikan dan melarikan diri. Sesampainya di bawah pohon, Yo dengan cepat membuka peta Freto untuk melihatnya. Tidak apa-apa menjadi bodoh. Dengan sangat cepat, keduanya ditangkap lagi. Saat melewati ladang, Yo menemukan bahwa masyarakat kini menggunakan minuman ringan untuk menyiram tanaman. Orang-orang di tahun 2505 adalah orang bodoh. Mereka guna minuman ringan untuk menyiram tanaman. Hal ini juga menyebabkan kematian semua pohon. Tidak bisa dipanen. Namun kita tidak bisa menyalahkan mereka. Karena mereka mempunyai pasar produksi minuman yang sangat besar. Menghancurkan sumber air secara alami di seluruh negeri. Juga mengiklankan bahwa air hanya digunakan untuk menyiram toilet. Hanya minuman bersoda yang mampu menyelesaikan semua permasalahan manusia. Bahkan bayi yang baru lahir pun menggunakan minuman ringan sebagai pengganti susu. Yo mencoba menjelaskan bahwa jika ingin bercocok tanam harus menggunakan air bersih untuk irigasi. Tapi tak seorang pun di antara kelompok idiot ini yang mempercayainya. Beberapa jam kemudian dia harus berhenti meyakinkan. Dia mengajak semua orang ke ladang dan memberitahu semua orang bahwa dia bisa berbicara dengan daratan.
Bumi berkata haus dan membutuhkan air. Dia tidak menyangka orang-orang bodoh ini akan mempercayainya kali ini. Sejak saat itu semua ladang di negara ini menggunakan air untuk irigasi. Tetapi karena lahan tersebut sudah lama menggunakan air minum untuk irigasi. Oleh karena itu, setelah beberapa waktu disiram, tanaman belum juga tumbuh. Yang terpenting, hal ini menyebabkan penurunan konsumsi minuman ringan secara serius. Banyak pekerja yang menganggur karena hal itu. Semua orang mengira Yo adalah penipu. Jadi dia dikurung lagi di penjara. Kali ini sipir berhasil menyelesaikan pelarian Yo dari penjara, yaitu mengikatnya dengan batu besar. Tampaknya orang-orang ini tidak sebodoh itu. Karena ini tapi tidak ada hukuman mati, maka akan dibawa ke ring. Jika menang, akan segera dibebaskan. Di sini, dia harus mengalahkan 3 kendaraan lapis baja. Dan perlengkapan dia hanyalah mobil kecil. Sebelum mereka sempat berperang, sebuah batu yang jatuh menghancurkan. Yo mengira dia akan hancur kali ini. Namun jika dilihat lebih dekat, hanya ada 2 kendaraan lapis baja di halaman. Ternyata mobil yang terlalu besar untuk bisa melewati pintunya terhalang di luar. Namun meski begitu, peluangnya untuk menang sangat kecil. Sisi ini menemukan bahwa ladang yang menggunakan air untuk irigasi sudah mulai bertunas. Jadi dia segera berlari ke lapangan untuk memberitahu Yo Bauer. Dalam perjalanan, Rita menemukan bahwa semua ladang di pinggir jalan telah ditumbuhi pepohonan hijau. Di lapangan 2 mobil sudah mulai menyerang. Sangat ketakutan. Saat semua orang mengira dia sudah mati, dia tiba-tiba menjadi pintar. Dia memikat 2 tank ke arahnya. Kemudian manfaatkan kelembaman batu tersebut untuk memantul keluar dari mobil. Pada akhirnya kedua tank tersebut saling bertabrakan dan pecah. Penonton yang hadir tidak bisa tertawa lagi. Yo mengira dia telah menang. Namun di dalam reruntuhan, seseorang mengeluarkan pistol dan menembaknya. Semua orang mulai bersemangat lagi. Kini Rita akhirnya tiba. Dia menggunakan uang itu untuk membeli seorang fotografer. Disuruh membawa fotografer ke lapangan untuk mengambil foto. Tapi sesampainya di sana, kita lupa kenapa kita datang ke sini. Jadi kami berdiri dan berdebat sebentar. Dengan marah mengangkat tinjunya. Kamera di tangan fotografer pun ikut terbang. Secara kebetulan jatuh ke lapangan. Proyeksikan gambar secara instan ke layar lebar. Setiap orang yang melihat ini sangat terkejut. Ternyata mereka salah menyalahkan Yo, saat melihat Yo akan mati terbakar. Presiden melompat untuk menyelamatkannya. Presiden kemudian menyatakan dia tidak bersalah dan dibebaskan. Keesokan harinya akhirnya ditemukan mesin traveling. Tetapi mesin traveling sebenarnya, ternyata itu hanya mainan di taman saja. Sepertinya mereka tidak bisa kembali ke zamannya lagi. Tidak ada cara lain selain tetap di sini dan menjadi presiden. Bersama Rita, mereka melahirkan 3 orang anak, dan ketiga anak inilah yang mampu mengubah umat manusia di masa depan.